Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, yang berbahagia, Ardian bahagia, alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Betapa indahnya takdir Allah Azza wa Jal. Kalau tadi disebutkan oleh Ustadz kita bahwa pengantinnya ini lahir di Jakarta tapi datang dari Kalimantan, kemudian sampai di Jember. Betapa indahnya takdir Allah ya. Allah mendekatkan yang jauh, memudahkan yang sulit. Tapi terkadang pernikahan itu yang diharapkan berlangsung lama, banyak pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Ana tadi cari berita di Jember ini, ternyata tahun 2025 itu tingkat perceraian di Jember ini tinggi sekali, Pak. Satu bulan itu hampir 500 orang yang cerai. Bayangin jamaah, satu bulan. Jadi satu tahun tuh hampir 6.000 orang cerai di Jember. Apa masalahnya? Banyak mereka yang menikah nggak siap. Mereka berpikir bahwa saya menikah itu bersenang-senang. Dan Menteri Agama kita, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau, itu sudah memperhatikan bahwa tingkat perceraian di Indonesia ini semakin tinggi pada saat tingkat pernikahan itu semakin turun. Kira-kira 2013 atau 2011-an yang nikah di Indonesia itu 2.200.000-an, hampir sekitar itu. Tahun 2024-2025 yang nikah hanya 1,5 juta. Padahal jumlah penduduk bertambah, dan yang cerai hampir 500.000. Jadi sepertiga dari mereka yang menikah berakhir dengan perceraian. Akhirnya Bapak Menteri Agama berpikir, kalau tadi disebutkan oleh Ana lupa nama Ustadz, apa Ustadz? Oh, Ustadz Abdul Muiz tadi menyampaikan bahwasanya pengantin ini ikut pelatihan. Berapa lama ikut pelatihan? 3 jam, bayangin ya. Cuma 3 jam sudah qabil tuh, sudah bisa nikah antum. Padahal untuk jadi insinyur itu berapa tahun? 4 tahun, yang kadang kala mekanik ya, ngurusin mesin. Ini ngurusin anaknya orang cuma 3 jam belajarnya. Makanya Menteri Agama berpikir bagaimana ada 1 semester, 2 semester mereka yang mau menikah harus sekolah. Ini menjadi permasalahan nasional ya. Karena tatkala rumah tangga tidak bahagia, tatkala terjadi perceraian, maka akan ada 500.000 janda, 500.000 duda, anak-anak yang sudah tidak lagi mendapatkan kasih sayang ayah atau bundanya, yang itu akan berdampak kepada masa depan negeri ini. Sampai hari ini belum ada sekolah yang visi misinya anak itu jadi suami yang soleh, jadi istri yang soleha, jadi ayah yang teladan, jadi bunda yang teladan. Tidak ada. Apapun sekolah, mau S2, mau S3, yang ada sekolah itu hanya melahirkan profesional, akademisi. Sebuah keniscayaan semua mau menikah. Tapi kenapa tidak ada pelajaran menjadi istri di SMA? Tidak ada pelajaran menjadi istri ketika kuliah.
belajar jadi suami waktu kuliah? Enggak ada. Tapi ala kulli hal, semoga sedikit nasihat ini nanti harus belajar lagi. Ardian ya, Ardian harus terus belajar karena Ardian akan dikasih amanah. Tadi kakaknya Khairun Nisa sudah menyerahkan dan sudah diterima, di mana ada peralihan tanggung jawab surga dan nerakanya Khairun Nisa itu ada di tangan Ardian. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal, semoga ana tidak mengambil waktu antum. Yang pertama, ana ingin memberikan pencerahan buat kita semua yang bikin acara. Tolong ketika buat acara apapun, jangan lupa kalender Hijriah ya. Itu kalender kita umat Islam. Hari ini tanggal berapa bapak-bapak? Ana mau tanya sama Ardian, tanggal berapa hari ini Ardian? 27 Sya'ban. Kita mendekat ke Ramadan. Kalau menikah 27 Sya'ban, hati-hati Ardian. Nah, ini pentingnya ilmu tadi. Seorang suami yang menghubungi istrinya di siang hari bulan Ramadan, itu dosanya nggak main-main. Dia harus membebaskan budak. Kalau nggak bisa membebaskan budak karena sekarang nggak ada budak, dia harus mengganti 1 hari yang dia batalkan karena menghubungi istrinya yang halal. Dia harus ganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut, plus dia harus bertobat. Ada pengantin baru yang menikah sebelum Ramadan, kemudian dia berpikir, oh iya Ustadz, lupa ini itu. Nggak main-main, Allah murka dengan masalah ini. Gantinya puasa 2 bulan berturut-turut. Maka lebih baik menjaga 1 hari daripada menjaga selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka memberikan makan kepada 60 orang miskin. Maka semoga Ardian bisa menjaga diri. Jadi kalau siang hari jangan ketemu istri, iktikaf di masjid aja nggak apa-apa. Nanti waktu maghrib baru pulang gitu kan. Kemudian buat Ardian, engkau baru saja menikahin seorang wanita yang 1447 tahun yang lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khuliqatil mar'atu min dila'. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja ma fid dila' a'la. Tulang rusuk itu nggak mungkin diluruskan. Kalau engkau luruskan, maka engkau akan ceraikan. Kita lihat 500.000 yang bercerai itu karena kadang-kala mereka tidak memahami karakter suami atau istri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang wanita naqisatu aqlin wa din. Wanita itu akalnya kurang, agamanya kurang. Buat para wanita, pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sama sekali bukan untuk merendahkan para wanita. Tapi pernyataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini agar para lelaki memaklumi kekurangan istri, agar para suami tidak menuntut lebih kepada istri. Dia memang seperti itu. Engkau akan mendapati Khairun Nisa ini ngambek. Mungkin engkau nggak disapa sama Khairun Nisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah tidak disapa sama istrinya. Di rumah Nabi alaihi salatu wasallam piring pernah pecah. Nabi alaihi salatu wasallam adalah pemimpin umat Islam. Beliau Rasul, beliau Nabi alaihi salatu wasallam, beliau panglima perang. Tapi tatkala beliau masuk ke rumahnya, beliau menjadi suami buat istri-istrinya dan menjadi ayah buat anak-anaknya. Beliau bisa memposisikan dirinya. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha mengangkat suara. Padahal nggak boleh umat Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat suara di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Tapi di rumah Nabi terjadi. Ini bukan untuk melegalkan wanita angkat suara atas suami, nggak boleh tentu.
Istri yang soleh itu tidak teriak-teriak di depan suami. Tapi tatkala suami mendapati istri yang seperti itu, apa sikap dia? Apakah dia ceraikan istrinya? Dia kembalikan istrinya kepada orang tuanya, kepada kakaknya? Capek ternyata ngurusin perempuan ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, yang ma'ruf, sesuai dengan tradisi dan budaya yang ada. Muliakan dia, hormatin dia, sayangin dia. Fa in karihtumuhunna. Bagaimana kalau ternyata kita nggak suka sama istri kita? Dan insya Allah bisa benar bisa enggak nih, akan muncul perasaan nggak suka sama istri. Karena dia punya kekurangan. Dilihat, oh ternyata khairun nisa tidak seperti yang dalam bayangan Ardian ya. Oh ternyata dia seperti ini, seperti ada banyak kekurangan dia. Tapi kata Allah, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Boleh jadi yang engkau benci di situ Allah jadikan kebaikan yang banyak sekali. Khairan katsir. Maka fokus dengan kelebihan istrimu. Kembali kepada cerita Aisyah radhiyallahu anha yang mengangkat suaranya di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar masuk, datang kepada putrinya, mau digampar ini oleh bapaknya sendiri, bukan Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berani-beraninya engkau ngangkat suara di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut di atas suamimu, tapi di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi alaihi salatu wasallam kemudian mengatakan kepada mertuanya, "Nah, ini kayaknya putrimu perlu dididik." Tidak. Beliau pasang badan. Beliau selamatkan istrinya dari bapaknya sendiri. Akhirnya Abu Bakar keluar. Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk sama Aisyah. Tidak membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang kewajiban wanita taat. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, engkau enggak lihat tadi, aku selamatkan engkau dari orang yang datang memukul engkau tadi itu. Akhirnya mereka baikan kembali. Jadi hendaklah Ardian faham dengan karakter wanita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Bukan sama anak buahnya, bukan sama orang lain, tapi sama istrinya. Jadi kalau mau tahu orang baik itu tanya sama siapa? Oh, lihat ibu-ibu. Ingat dulu itu ada surat yang dikeluarkan oleh kepolisian, SKKB, surat keterangan kelakuan baik. Sekarang udah diganti jadi SKCK sekarang ya. Seharusnya SKKB itu bukan dari polisi, bolehlah dikeluarkan oleh kepolisian, tapi ada tanda tangan istri. Karena yang tahu sama orang ini baik atau tidak siapa? Polisi tahu apa? Polisi tahu apa tentang orang ini? Istri yang tahu. Kita itu di luar, mungkin anak di luar kelihatan baik. Ini orang laki-laki semua kelihatan Masya Allah kayak orang soleh semua. Tapi sampai rumah baru ketahuan aslinya. Kita bisa bertopeng. Maka ingat Ardian, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dan aku orang yang terbaik buat istriku. Jadi kalau mau jadi orang baik ya contoh Rasul SAW. Dan ini yang perlu disampaikan kepada umat, kepada para lelaki. Engkau mau jadi suami, siapa contohnya? Rasulullah SAW. Sedangkan sekarang emak-emak kalau mau ngasih tahu suaminya pakai apa? Pakai standar TikTok, Instagram dikirimi. Nih suami yang baik kayak gini. Jangan lagi kirim buat suami kayak gitu. Karena boleh jadi standar yang dibuat bukan standarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya keinginan dan perasaan wanita. Dan yang terakhir buat Ardian dan untuk semua yang hadir di tempat ini ya, kewajiban terbesar seorang suami itu bukan memberikan sandang, pangan dan papan secara sempurna. Tapi kewajiban terbesar dan teragung yang diemban oleh suami itu adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Ada jembatan yang harus dilewatin oleh semua orang. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa in minkum illa wariduha.
Tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan melewatinya, akan memasukinya. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Itu sudah keputusan pasti yang nggak bisa dirubah. Ketika manusia di padang mahsyar mereka digiring ke neraka jahanam, orang-orang beriman akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Dan doa para nabi saat itu hanya satu, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Atadhkuru ahlaka ya Rasulullah yaumal qiyamah?" Apakah pada hari kiamat engkau akan ingat, engkau akan tahu dengan keluargamu ya Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Amma fi thalathati mawatin fala." Di 3 tempat pada hari kiamat itu nggak akan kenal aku sama kalian. Yang pertama ketika pembagian rapot, yang kedua ketika penimbangan, dan yang ketiga tatkala melewati sirat. Di sini tugas besar seorang suami. Bisakah dia menyelamatkan istrinya ketika menyeberangi sirat? Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan cara apa seorang suami menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari api neraka? Para ulama menyebutkan alimuhum wa'adibum, ajari mereka, didik mereka, bacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Kasih tahu istrimu, nih rute menuju surga, nih lorong menuju ke neraka. Ajari, kenalkan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Amr bin Qais al-Mullai mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha indallah yaumal qiyamah. Boleh jadi nanti ada seorang istri yang menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai yang menggugat artian itu khairun nisa. Dia mengatakan kepada Allah, ya Rabbi hadza zawji, wahai Rabbku, ni suamiku, ma 'allamani wa la addabani innama ya'tini bi khubzis su'. Dia nggak pernah ngajarin aku, dia tidak pernah mendidikku. Dia hanya berpikir cari duit dan berikan kepada aku. Hanya itu. Dan kebanyakan suami merasa sudah selesai tugasku, rumah aku kasih, kendaraan aku siapkan, makan, minum, semuanya aku penuhi. Lah, khairun nisa punya rizki sebelum nikah sama artian. Dan buktinya dia bisa hidup tanpa artian. Dan ketika dia menikah, rizkinya tetap rizkinya dia, hanya mungkin lewat suami. Maka kita lihat orang-orang ketika terjadi COVID-19, banyak orang di PHK. Apakah kemudian yang di PHK pada mati? Allah yang kasih rezeki sama mereka. Semoga engkau bisa mengemban. Maka gimana kau mau ngajari kalau engkau nggak belajar? Bapak-bapak nih khususnya, jangan lagi telat kalau datang Jumatan. Ada satu pengajian wajib buat para lelaki, khutbah Jumat. Yang kalau khotib naik mimbar, malaikat tutup buku. Sebagian kita datangnya terakhir, khutbah kedua, nggak pernah punya cita-cita mau di soft pertama, mau dengarkan kajian Jumat ini, pulang dia akan sampaikan kepada istrinya, anaknya, nggak ada. Dia pikir selesai, hanya ritual belaka. Ibu-ibu pernah diajarin suaminya pulang Jumatan? Ibu-ibu, ada yang iya, ada yang diem. Ada yang bapaknya pulang bawa makan, alhamdulillah jazakallah khair. Jangan mau dikasih makan aja. Sapi kasih makan tiap hari. Tapi minta pendidikan dari suaminya. Ajarono aku. Ajari. Kalau gak mampu ngajari, bawa istrinya ke pengajian. Dek, duduk sini dek. Aku gak punya ilmu, tapi harapannya kalau Allah tanya sama aku hari kiamat, aku sudah bawa istriku ya Allah, untuk dengarkan ayat-ayatmu disampaikan ya Allah, agar hadis-hadis dijelaskan. Dia dengar. Aku nggak pernah mondok ya Allah, aku baca Quran pun mungkin nggak pinter ya Allah, tapi aku ingin istriku selamat dari api neraka. Tolong para suami lakukan itu. Tapi untuk khairun nisa, khairun nisa ini namanya masya Allah. Siapa namanya khairun nisa? Khairun nisa Nur Diana. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, man khairun nisa? Siapa yang berhak mendapatkan gelar khairun nisa?
Makanya nama khairun nisa ini ada sebagian pendapat yang mengatakan nggak boleh, karena mengandung unsur tazkiyatun nafas. Oh, ini wanita paling baik. Yang lainnya nggak baik, cuma khairun nisa yang baik. Taib, khairun nisa, ketika Nabi SAW ditanya man khairun nisa, kalau di Indonesia siapa khairun nisa? Kalau kelas Indonesia ada namanya Putri Indonesia. Ya, itu kelas Indonesia yang dikatakan wanita terbaik siapa? Ya, Putri Indonesia lah. Kalau di Jember, nah, ada bukan Putri Jember, apa kalau di Jember? Ning. Oh, Ning ini juara satu itu. Oh, ini khairun nisa sak Jember ini nomor satu. Kalau di Jakarta atau di Kalimantan? Hah? Abang Nona Jakarta. Ibu-ibu dengerin ya, khususnya khairun nisa. Nggak usah mikir yang enggak khairun nisa. Sekarang dengarkan nasihat ini, 2 menit selesai anak. Ketika ditanya man khairun nisa, kata Nabi SAW, allati idza nadharta ilaiha sarratka, yang kalau engkau memandang kepadanya dia menyenangkan hatimu, tuh khairun nisa. Bapak-bapak dapat istri yang kalau pulang dari kantor wis ayu bojone, masya Allah, disambut di depan pintu. Kalau istri bapak-bapak cantik, pertanyaannya bapak-bapak apa? Bapak-bapak mau kemana? Berarti ibu ini cantik kalau keluar rumah. Tidak, khairun nisa itu di rumah cantik, di luar nggak apa-apa, orang menganggap dia nggak cantik. Tapi di rumah kita lihat ya, ada suami nih di Surabaya, pulang kerja dia jalan kaki ke rumahnya, lihat ada perempuan naik becak. Tahu-tahu senyum-senyum sama dia. Dia lihat siapa perempuan ini gitu. Loh, ternyata istrinya jemaah. Karena ada perempuan kalau sudah berias ya, ayu sampai pangling. Jadi kadang-kadang dia lihat ada perempuan, siapa ini? Istrinya sendiri. Maka tolong ibu-ibu, kalau datang kondangan kemana, ndak usah ayu, ndak apa-apa. Tapi kalau nyambut suaminya, tolong yang cantik. Panggil tukang rias. Kan banyak rias penganten. Siapa yang punya tempat rias di sini? Nanti diganti rias istri, bukan penganten. Yang dirias itu istri. Istri panggil di rumahnya, dia pakai baju yang seksi, yang ayu, yang cantik, sambut suaminya. Bukan suami datang pakai daster bolong-bolong. Terus dia merasa sudah saya siapkan makanan loh, makanan bisa beli di luar. Tapi istri tidak nemu di luar, yang ada di rumah. Maka tolong yang cantik. Kalau dilihat yang cantik. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka, kalau disuruh nurut sama suaminya. Khairun nisa, nurut sama suami. Apapun perintah suami, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan fitrahmu sebagai wanita, taatin. Wa idza ghibta anha, kalau suami tidak di rumah, wanita itu akan menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta suami, ngurusin anak-anak di rumah. Jangan suami pergi yang dipegang apa? HP. Suami pergi, alhamdulillah, nonton sudah dia. Jangan lagi, ibu. Tolong jaga kehormatan diri dan buat khairun nisa. Kalau engkau berkawan dengan laki-laki yang banyak, maka hapus semua, delete dari kontakmu. Engkau hari ini adalah miliknya Ardian. Jangan ada di kontakmu kecuali orang-orang yang memang kau punya perlu sama mereka atau kerabat-kerabat dan mahram. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Anda doakan kembali buat pengantin baru kita ini. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakum fi khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.